Halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini. Nah, sekarang di episode kali ini aku mau share tentang biaya hidup di Korea, atau kalau misalnya teman-teman suka ada yang bertanya-tanya nih, beasiswa di Korea cukup nggak sih buat membiayai keluarga atau bawa keluarga? Nah, itu kan kadang-kadang menjadi sebuah pertanyaan ya. Nah, di sini aku akan mencoba membahas dimulai dari rentang beasiswa S3 atau misalnya ya S2 lah, bisa juga. Dan juga biaya hidup kira-kira yang akan dikeluarkan oleh keluarga tersebut. Dan juga disclaimer-nya ya, maksudnya keluarganya ini ala mahasiswa ya gitu. Jadi bukan biaya hidup normal orang Korea pada umumnya atau misalnya yang memang bekerja gitu. Jadi gimana cara bisa lebih mengatur budget supaya bisa cukup kayak gitu. Nah, bentar aku ada mau sambil ngeliat catatan atau contekan juga ya. Nah, jadi pertama pertama nih aku akan bahas lebih ke beasiswa S3-nya ya. Karena apa? Karena kan biasanya pada umumnya yang mau bawa keluarga itu kan yang mau sekolah S3 gitu pada umumnya ya, rata-rata kebanyakan, walaupun nggak menutup kemungkinan teman-teman yang mungkin yang lanjut master pun itu juga bawa keluarga gitu ya. Nah, kalau misalnya total beasiswa, memang kalau untuk misalnya beasiswanya GKS nih, yang Government Korean Scholarship, beasiswa dari pemerintah Korea, itu per bulannya untuk master sama PhD atau S3 setahu aku sama ya, sekitar 1 juta won, atau tuh sekitar mungkin kurang lebih 12 juta rupiah ya, tergantung berapa rate won ke IDR atau rupiah itu. Nah, jadi itu sekitar 1 juta won untuk master. Jadi master itu juga sebenarnya macam-macam sih, tergantung profesor ya. Jadi misalnya ada yang 1 juta won. Kalau dulu tuh bisa ada yang 900 ribu, ada yang 1 juta, ada yang 1,2. Itu bisa beda-beda gitu. Pokoknya kalau yang GKS tadi 1 juta, dan kalau misalnya beasiswa profesor atau beasiswa kampus itu rentangnya bisa dari 900 ribu lah. Bisa 900 sampai 1,2, atau bahkan mungkin kalau profesornya banyak proyek gitu, banyak proyek bisa lebih dari itu, bisa 1,4 juga gitu. Nah, sedangkan kalau beasiswa S3 tadi dimulai dari 1 juta tadi untuk beasiswa GKS. Itu yang menurutku kayaknya paling rendah ya. Karena biasanya kalau GKS tergantung profesornya. Kadang-kadang kalau profesornya punya proyek, mereka akan dapat juga tambahan dari profesornya tersebut gitu. Nah, jadi dimulai dari 1 juta atau sampai rentangnya itu bisa 2,2 sampai 2,3 jutaan gitu, kira-kira kayak gitu. Mungkin ada yang 2,4 kayaknya sih, tergantung. Jadi ada juga kampus yang misalnya gini, dia 2,25 juta per bulan, tapi 14 kali gaji gitu-gitu. Ada yang kayak gitu juga. Nah, jadi itu rentangnya ya. Jadi kalau beasiswa S3. Cuman kalau beasiswa profesor itu biasanya sih, kalau dari profesor tuh biasanya minimal 1,3, itu paling minimum 1,3 juta. Untuk PhD ya 1,3, bisa sampai 2,3 jutaan itu. 2,3 jutaan itu mungkin beasiswa dari kampus atau research grant profesor. Jadi beasiswa S3 itu ada macam-macam kan, ada yang GKS, ada yang dari profesor, ada yang profesor itu kan dari research grant-nya profesor kan. Profesor dapat dana riset dan itu dia, atau juga dari project-project profesor. Nah, dia kan bagi-bagi ke muridnya. Ada juga yang memang dari kerja sama pemerintah Korea dengan Indonesia, ada kayak misalnya KOIKA, itu ada juga nama beasiswa seperti itu. Dia kerjasama antara pemerintah Korea dengan biasanya PNS tuh yang berangkat dengan pemerintahan daerah, kayak gitu biasanya, kadang kayak gitu. Atau ada juga yang beasiswa dari pemerintah Korea kerjasama, dia akan memberi beasiswa ke para dosen-dosen. Itu ada, aku lupa nama beasiswanya pastinya. Nanti mungkin kalau ada yang tahu mungkin teman-teman boleh komen juga ya. Gitu. Jadi itu ya tadi kira-kira range beasiswanya. Nah, kalau biaya hidup nih, yang pertama paling krusial dan biasanya paling mahal itu kan adalah biaya rumah ya, biaya tempat tinggal. Nah, ini kalau misalnya di Seoul, setahu setahu aku di Seoul sekarang pokoknya udah paling mahal ya dibanding wilayah Korea lainnya. Seoul itu kalau dulu aku tahun 2018 itu masih bisa dapet turun itu kayak
satu rumah ada 2 kamar, ada dapurnya, itu bisa 400.000 per bulan. Tapi itu rumahnya kosong, jadi kita harus beli lagi furniture-nya kayak misalnya kasur, mesin cuci, kulkas dan lain-lain kayak gitu. Kalau misalnya udah ada isinya biasanya lebih mahal lagi. Nah, kalau one room itu di sekitaran Seoul itu juga sebenarnya sama bisa dari 350 sampai 400, tapi biasanya udah ada isinya lengkap gitu. Jadi, kalau aku dulu pernah one room malah 450.000 tapi udah include air dan internet gitu. Tapi udah ada kulkas, mesin cuci dan lain-lain. Nah, ketika turun dia masih kosong, terus tapi belum termasuk listrik internet 400.000. Berarti kan sebenarnya kurang lebih sebenarnya sama kan ditambah internet dan air kayak gitu-gitu. Nah, terus jadi kalau rumah, tapi sekarang rumah itu misalnya gini, kalau one room nih ya di Seoul, one room itu adalah tipe kamar yang ada udah ada jadi dia satu ruangan, ruangan misalnya let's say 4 meter kali 4 meter. Jadi dia kayak studio gitu kan, udah ada dapurnya, udah ada dapur, udah ada mesin cuci, kulkas, kompor, terus ada kamar mandi dalam. Jadi sebenarnya tuh udah kayak udah lengkap gitu. Jadi dia one room, semuanya udah ada isinya di situ. Nah, itu tuh rentangnya tuh sebenarnya kan macem-macem kan, cuman kira-kira lah kalau di rata-ratain. Jadi Seoul tuh juga sebenarnya areanya beda-beda. Ada area yang mahal banget kalau di tengah-tengah banget nih kayak sekitaran Myeongdong, kayak ada Dongguk University apa ya, pokoknya Myeongdong, Chungmuro, terus atau misalnya tengah-tengah ya mungkin kayak daerah Sinchon itu deket Gyeongbokgung atau apa, kayaknya tuh agak lebih mahal ya cari kos-kosan di situ. Jadi itu mungkin one roomnya juga udah 400-an ribu lebih gitu. Ini kan kita ngebahas keluarga ya, jadi minimum banget menurutku one room. Kecuali kalau single, teman-teman nanti bisa pakai Gosiwon. Jadi Gosiwon tuh kayak semacam kos-kosan, jadi kayak kamar kecil, nggak ada kamar mandi, nggak ada dapur, jadi nanti sharing sharing kamar mandi, sharing dapur kayak gitu-gitu. Nah, jadi kayak minimal one room. Kenapa bisa mulai dari one room? Karena ada keluarga yang masih berdua doang nih, pasutri. Jadi masih berdua dan one room juga masih cukup lah gitu, masih cukup, it's okay. Atau bahkan ada juga yang memang masih baru satu anak kecil dan misalnya mungkin one roomnya cukup besar dan ya bisa hidup menata dan minimalis itu cukup. Karena ada juga yang kayak gitu, ada yang memang pasutri berdua masih tinggal di one room atau misalnya ada punya satu anak kecil itu di one room bisa. Jadi harganya tuh aku bisa bilang itu sekitar 400.000 won per bulan sampai ya sampainya mah macam-macam ya, bisa ada 550, 600, itu bisa tergantung dari yang lebih mahal banyak gitu ya ibaratnya. Nah, kalau two room itu jadi nanti ada 2 kamar tidur sama dapur. Nah, itu kayaknya dia lebih mahal lagi sih. Lagi-lagi itu hoki-hokian ya. Teman-teman nanti bisa cari di Dabang atau Jikbang. Nanti mungkin aku akan lebih kupas tuntas lagi tentang tips-tips cari rumah ya habis ini gitu. Jadi intinya kalau misalnya two room tuh mungkin biaya hidup rumah nih ya atau three room itu sekitar mungkin let's say kalau keluarga tuh 450, itu paling minimum banget karena yang 500 mungkin 600 ada, 450 atau 400 lah itu boleh, 400 sampai 650 gitu. Itu rata-ratanya kurang lebih ya. Biasanya kalau mahasiswa Indonesia itu antara 400 sampai 650.000 per bulannya. Itu untuk biaya rumah. Terus di samping biaya rumah itu nanti kan ada lagi namanya biaya listrik, biaya gas, biaya air, biaya internet. Nah, itu. Jadi kalau biaya gas dan listrik itu kan akan berubah-ubah setiap bulannya tergantung pemakaian teman-teman semua. Kayak tapi kalau biasanya nih polanya tuh dia kalau gas winter kita akan naik naik makin banyak karena kita akan nyalain ondol itu kayak pemanas di lantai gitu biar hangat gitu ya rumahnya. Gas itu jadi naik banget ketika winter, itu bisa mungkin 80.000 bahkan ada yang sampai 120.000 gitu, tiap keluarga juga beda. Cuman kalau jarang nyalain ondolnya juga itu mungkin bisa 60.000 gitu mungkin ya. Tapi ya siap-siap aja kalau 75.000 ke atas. Tergantung ukuran rumahnya juga. Jadi semakin besar rumah, semakin besar juga nanti kan gasnya yang harus dipakai untuk memanaskan rumah tersebut gitu. Jadi kalau gas itu ketika musim dingin siap-siap bisa 70.000 sampai 120.000 atau lebih. Kalau misalnya musim panas gas mungkin bisa
30.000, 50.000 gitu rentangnya, bisa di bawah itu gitu. Kalau misalnya listrik juga, listrik itu mahalnya ketika musim panas itu kadang orang-orang jadi sering nyalain AC. Nah, nyalain AC itu atau juga misalnya teman-teman sering pakai air fryer, microwave, terus oven. Nah, itu kan wattnya tuh lebih tinggi ya. Maksudnya maksudnya nih, jujur nih kalau dibanding Indonesia, Indonesia kan kayak rumahnya kadang tuh bisa ada yang bahkan 900 watt nggak sih listriknya tuh 900 watt atau 1000 berapa 1200. Jadi ovennya tuh bisa ada yang rendah gitu loh wattnya, bisa ada yang kayak mungkin 600 atau apa gitu ya. Waktu itu saya juga pernah kaget ketika keluarga saya nih misalnya beli oven buat di rumah, adik saya beli oven itu terus bisa ada wattnya yang rendah. Sedangkan kalau di Korea oven kecil aja tuh bisa 1000 watt gitu. Memang 1000 watt. Jadi kayak oven bisa 1000, air fryer bisa 1000, 1200. Terus apalagi microwave. Terus belum lagi nanti kalau beli kayak ada electric cooker itu juga bisa 100. Pokoknya gede-gede gitu loh wattnya. Jadi emang lumayan mahal sih menurutku. Terus harga listriknya juga mahal. Jadi itu ya listrik kira-kira bisa dibajetin sebulan tuh tergantung ya teman-teman, bisa 60, 70, 90, 60, 70, 80, atau kalau teman-teman bener-bener jarang pakai alat-alat itu ya misalnya masak. Dulu kayak aku nih masih di one room, belum terlalu banyak alat-alat elektronik yang buat pemanas-pemanas kayak gitu, masak-masak gitu. Itu lumayan bisa murah listriknya, bisa mungkin di bawah 40.000 gitu. Jadi kembali lagi kalau gas nih let's say, jadi gas tuh mungkin kalau dirata-ratain aja mungkin 50 ribuan. Listrik juga kalau misalnya masih mau hemat-hemat 50-60 ribu gitu kan. Berarti kan mungkin itu 100 ribuan lah minimal ya gas listrik gitu. Bisa 100 sampai 150 ribu. Nah, terus kalau internet, internet itu kira-kira sebulan itu kalau ada banyak nih opsinya nih teman-teman, apakah mau pakai yang kayak KT, SK gitu yang kayak semacam kalau di Indonesia kayak yang terkenalnya provider Indosat, Telkomsel atau apa gitu kan. Nah, itu bisa sebulannya tuh macam-macam, bisa kayak 35.000 gitu. Aku dulu pernah pakai yang kayak gitu di rumah lama. Itu per bulan. Jadi nanti bisa auto debit gitu, sekitar 35.000 bisa sampai mungkin 40.000 juga sekarang. Jadi antara 35 sampai 40 lah itu internet per bulan. Nah, tapi kalau teman-teman mau cari ada opsi yang sedikit lebih murah, jadi teman-teman bisa per 6 bulan atau per tahunan gitu, itu bisa mungkin bulanannya 30.000 ke bawah lah gitu. Mungkin bisa 28.000 gitu. Tapi udah tahunan gitu ya. Jadi misalnya kali 12 mungkin 300.000 setahun gitu. Nah, itu ada namanya kayak Wuri gitu. Jadi nanti teman-teman bisa apa sih namanya cari lagi lebih lanjut lagi infonya atau bisa juga komen kalau mau tanya-tanya lagi lebih detail kayak gitu ya. Jadi internet itu bisa sekitar 30.000 sampai 40.000 sebulan gitu. Jadi terus kalau air, nah air itu tergantung, ada yang kayak misalnya dihitung 5.000 per orang gitu. Itu ada yang kayak gitu kalau misalnya tinggalnya kayak di kos-kosan atau one room. Nah, dulu tuh biasanya dianggap 5.000 per orang akan ditagih air. Terus ada juga yang airnya include di kayak uang maintenance fee gitu. Nah, itu nanti kena bisa berapa ya? 20 ribuan lah mungkin gitu. Kalau maintenance fee itu apa? Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ngontrak rumah bisa ditanya, ada namanya kayak gua libi, apakah rumahnya ada maintenance fee atau enggak gitu. Jadi ada yang bisa kena maintenance fee-nya 50.000 won sebulan, ada yang 20.000 won sebulan, ada yang memang nggak ada maintenance fee, cuman bayar air, ada. Kalau misalnya tinggal di apartemen itu bisa lebih mahal lagi, kayak misalnya kalau di rumahku ini maintenance fee-nya tuh bisa kayak 75.000 atau 80.000 sebulan, itu nanti tergantung juga ada hitung-hitungannya, termasuk ada airnya juga di situ udah include. Atau kalau misalnya apartemennya lebih baru lagi, itu bisa maintenance fee-nya bisa sampai 200.000 ke 300.000 itu tuh bisa gitu. Tapi kayak kalau mungkin mahasiswa mungkin nggak memilih yang opsi itu ya gitu, itu biasanya expert atau yang kerja gitu maintenance fee-nya segitu gitu. Jadi kayak kalau mahasiswa mungkin disarankannya 50.000 ke bawah lah gitu, itu akan lebih murah gitu. Nah, terus apalagi nih, jadi kayak itu basic rumah ya, rumah, air, gas, listrik, internet, udah oke.
Nah, terus selanjutnya itu internet tadi udah, itu berarti rumah. Ada ini apa namanya, asuransi kesehatan kan itu wajib ya sekarang, namanya mahasiswa ke Korea itu udah sekarang wajib, namanya National Health Insurance. Itu kalau keluarga, yang jelas aku nih keluarga, satu keluarga itu kena sekitar 146.000 won. 146.000. Tapi kalau misalnya kayaknya mahasiswa baru, setahu aku ada yang masih dapat diskon 50% untuk tahun pertama. Gitu. Jadi mungkin kenanya sekitar 70 ribuan, 73.000 mungkin sekitar 70 ribuan itu. Gitu. Tapi kalau misalnya setelah itu akan kena 146.000 itu gitu. Sebenarnya ada diskon 50% itu tuh. Jadi untuk tahun pertama setahu aku ya, kalau belum berubah lagi aturannya. Dan juga ada untuk yang misalnya nih, kita nggak dapet beasiswa profesor nih, memang biaya sendiri nih ya gitu. Jadi nggak ada income Korea sama sekali. Atau misalnya dia di bawah 360.000 won per tahun, which is kalau beasiswa mah pasti lebih dari itu kan, karena 360.000 per tahun tuh kecil banget gitu kan. Nah, itu kecuali kalau di bawah itu, di bawah 360.000 won per tahun income Koreanya, kalau di bawah itu bisa dapat diskon NHI-nya sebesar 50%. Jadi bisa tetap 70.000 sekian. Tapi kalau enggak diskon akan kena 100, ya tadi 146.000 itu per bulan gitu ya. Nah, itu aja baru yang basic-basic kan, belum rumah dan segala listrik lain-lainnya, insurance gitu ya. Itu udah berapa tuh? Kalau rumah 4. Ya pokoknya harganya rentang-rentangnya tuh kan akan teman-teman atur sendiri nih tergantung dengan lifestyle. Jadi teman-teman bisa kira-kirain aja nanti. Nah, terus habis itu kan biaya makan ya, biaya makan nih. Jadi misalnya let's say ayam 2 kilo itu harganya sekitar 12.500 sampai 13 ribuan. Itu ayam 2 kilo. Kalau sekilonya sekitar 7 ribuan lah itu kurang lebih. Atau misalnya kalau dapat yang murah bisa dapat 6.500 gitu, 6.500. Iya itu biasanya 6.500 lah bisa dibilang, itu sekitar sekilo. Kalau daging sekilonya sekitar 15.000 won itu daging. Gitu. Jadi teman-teman juga kan, nah makan kan lebih variatif lagi ya, lebih rentangnya lebih lebar lagi karena tiap orang tuh style makannya beda-beda. Ada yang memang bisa ngirit banget, ada yang memang lauknya harus banyak, terus ada yang memang oh nggak apa-apa daging-daging doang tanpa sayur gitu misalnya. Itu beda banget loh. Karena apa? Karena di Korea tuh sayur dan buah tuh mahal menurutku. Jadi kayak kalau misalnya memang mau makan pakai daging doang, sebenarnya biayanya tuh justru bisa ditekan gitu. Misalnya makan pakai ayam, pakai telur. Itu aja tiap hari gitu misalnya. Itu murah. Atau misalnya sayurnya sawi doang aja udah nggak makan buah tuh ya. Itu lumayan bisa penghematan tuh. Itu tips and triknya juga gitu. Tapi kan namanya juga makan kan kita tuh investasi masa depan ya gitu, untuk long term gitu. Kayak menurutku sih tetap harus dipikirkan juga nutrisinya gitu, makan pakai sayur yang banyak gitu, pakai lauk misalnya nasi gitu. Jadi itu biar ya kita juga tetap sehat kan, karena kehidupan di Korea cukup keras. Jadi saranku sih tetap usahakan makan sayur dan buah juga, walaupun nanti mungkin dipilih aja sayurnya yang harganya lebih murah gitu ya. Nah, tadi ya untuk kalau telur tuh misalnya isinya 30 nih, si 30 itu telur sekitar 7.000 lah sekarang, 6.500 sampai 7.000. Tergantung teman-teman dapat tokonya yang murah apa mau beli di Kupang Fresh gitu ya. Kalau yang praktis tuh jadi tips and triknya di Kupang Fresh itu bisa teman-teman bisa cari yang diskonan atau belanja malam-malam gitu. Tapi tetap overall sebenarnya dia tetap lebih mahal dibanding kalau teman-teman nemu ada toko ajusi yang jual sayur yang murah gitu. Kadang-kadang ada kayak gitu yang biasanya kadang deket station atau apa itu biasanya ada toko sayur yang lumayan lebih murah harganya dibanding beli di supermarket misalnya E-Mart atau Home Plus, atau beli di Kupang itu cenderung agak lebih mahal. Tapi kalau di toko-toko gitu biasanya ada di deket-deket station, subway station gitu biasanya suka ada yang harganya lumayan lebih murah lah dibanding dengan tempat-tempat tadi gitu. Nah, jadi ngomong-ngomong nih, misalnya kan kalau kalau aku keluarga berempat ya dengan 2 anak kecil TK, itu kalau belanja perdagingan itu mungkin sebulan itu
bisa 100 sampai 120.000. Itu ayam dagingan ya, ayam daging gitu, belum telur. Jadi soalnya kalau beli ayam daging kan kita belinya online dan frozen gitu kan, karena nyari yang halal gitu. Gitu. Kalau misalnya di supermarket kan ayam-ayamnya kan nggak certified halal itu. Atau kadang ada juga sih di supermarket belakang rumah kami tuh dia ada jual ayam yang certified halal juga gitu tuh lumayan juga sih menjadi another option kalau misalnya teman-teman kepepet kehabisan nggak bisa beli online bisa beli di situ gitu tapi nggak semua supermarket di Korea menyediakan loh ada jual daging-daging yang certified halal itu hoki-hokian aja gitu ya nah jadi kayak kalau misalnya daging dan ayam atau bebek gitu, itu teman-teman biasanya sebulannya bisa 100 sampai 120.000 kalau misalnya makannya misalnya buat berempat atau kalau cuman berdua makan ya itu bisa bisa juga sekitar mungkin bisa ditekan lagi jadi 80.000 atau kalau memang suka makan daging dan itunya banyak-banyak ya mungkin bisa lebih gitu. Jadi itu kayak kurang lebih ya, kurang lebihnya segitu. Terus kayak untuk sayur, buah, terus apa lagi ya? Sayur, buah atau minyak gitu-gitu ya. Walaupun aku nggak jarang juga sih beli minyak. Atau tepung-tepungan nih misalnya tepung aci, tepung gluten free, tepung almond gitu. Ya gitu kalau belanja, biasanya aku belanja online gitu sih sayur buah kadang-kadang. Soalnya di Seoul aku dapat toko yang biasanya langganan gitu. Kalau di sini tuh belum nemu toko yang benar-benar harganya murah gitu. Jadi adanya supermarket di belakang rumah atau beli online gitu. Jadi kalau online praktis kan, misalnya Kupang Fresh dia bisa diantar langsung depan pintu pagi-pagi nyampe gitu. Intinya kalau belanja sayur buah tuh kira-kira aku tuh seminggu mungkin 60.000 ya. 50 sampai 70.000 tergantung apa namanya ya tergantung aja ya lagi banyak butuh beli ini atau beli itu gitu sayur atau buah jadi bisa 50 sampai 70.000 per minggu berarti sebulannya tuh bisa 200-an ribu kan 200 sampai 250.000 juga sebulan gitu ditambah misalnya daging-dagingan tadi 100.000 tambah 120 mungkin 370.000 lah sampai 400.000 itu sebulan ya itu kira-kira berempat tapi buat makan orang buat 4 orang buat makan 4 orang tuh berarti sekitar 400.000 mungkin kalau 1 orang 100.000 dan 2 orang mungkin bisa 200 ribuan kan tapi itu untuk lauk buah dan sayur nah beras itu berapa ya beras tuh malah aku agak lupa karena biasanya tuh suami terus yang beli beras itu mungkin kayaknya 40 ribuan itu 20 kilo ya atau 10 kilo gitu lupa gitu nanti bisa dicari lagi kayak beras ya mungkin beras sebulan bisa ditambah 50.000 lagi ya mungkin beras kayak gitu. Jadi biaya makan mungkin seorang sekitar 120.000 lah gitu. Jadi kayak kalau sebulan 450.000. Nah itu kira-kira udah berapa tuh ya? Rumah, listrik, air dan lain-lain, insurance, makanan-makanan itu intinya. Gitu. Nah terus yang belum kan ada kayak ongkos atau misalnya teman-teman jajan makan di luar gitu kan gitu. Jadi itu yang beda itu kalau misalnya teman-teman beli makan di luar itu yang beda tuh itu kayak sekali makan mungkin bisa 6.000 lah itu minimal 6.000 sampai belasan ribu tuh bisa sekali makan tergantung makan apa dan di mana. Kalau misalnya teman-teman nyari resto halal nih, which is biasanya lebih mahal memang resto halal di misalnya di mana ya di Ansan di Taiwan gitu itu biasanya 10.000 ke atas sih atau 8.000 lah itu udah paling murah banget sih gitu. Kalau misalnya karena kalau aku pribadi kan karena apa ya ada batasan harus cari yang halal segala macam jadi kalau makan di luar ya nyarinya resto halal gitu kan agak sulit makan yang maksudnya bukan resto halal tuh terlalu sedikit lah batasan pilihan yang bisa dipilih gitu jadi makanya mostly memang kita tuh masak gitu. Di samping memang jauh lebih hemat dan juga lebih nutritious, maksudnya dengan harga yang sama tapi juga lebih bernutrisi, kita bisa tahu ada sayurnya lengkap, proteinnya gitu dan lain-lain dan nggak pakai micin misalnya gitu kan. Lebih nutritious, lebih hemat budget dan insya Allah lebih terjamin juga kehalalannya kayak gitu ya. Nah gitu. Jadi kayak kalau makan itu mahal banget sih akan jauh langsung membengkak
Nah, kalau transportasi kira-kira nih ya, kalau naik subway sekali aja let's say 1.250, itu juga kalau jaraknya masih lumayan dekat. Kalau misalnya lebih jauh lagi, itu bisa sampai 2.000, 2.200 tergantung jaraknya gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman nanti mau cari rumah dari kampus, adanya areanya mahal dan pilih agak jauh dikit, nah itu juga harus teman-teman perhitungkan juga nih misalnya ongkosnya gitu. Let's say 1.250, kalau PP 2.500. Berarti kalau sebulan 20 hari, berarti kan ada tambahan 50.000 lagi kan kira-kira ongkos yang harus dibayarkan gitu. Jadi apakah worth it harga rumah yang lebih jauh tadi dibanding yang dekat gitu. Misalnya mungkin kalau selisihnya nyampe 200.000 ya berarti mungkin kan worth it ya gitu. Tapi ada pertimbangan selain ongkos tadi, kan ada waktu dan tenaga juga yang harus dikorbankan gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa hitung-hitung dan pertimbangkan sendiri gitu. Itu terkait dengan ongkos. Dan juga ya pulsa teman-teman bisa isi lah 10.000 mungkin, tergantung pemakaian. Cuman karena kalau saya pribadi sih jarang ya pakai nelpon SMS atau apa, jadi memang jarang banget lah ngisi pulsa tuh. Ya isi sih sebenarnya, kadang dibutuhkan untuk internet kalau keluar, paling 10.000 sebulan kayak gitu. Karena di rumah kan udah ada internet dan di kampus juga udah ada internet kayak gitu. Dan juga nanti juga tergantung teman-teman nih, misalnya kayak suka jajan belanja-belanja itu kan. Nah, itu belanja-belanja itu yang udah beda deh, itu lifestyle tiap orang beda-beda, mau beli ini, mau beli itu. Apalagi kalau misalnya baru datang nih ya, teman-teman kan harus cari apa sih, misalnya kalau rumahnya masih kosong, mau beli kulkas lah, mau beli mesin cuci, beli perabotan, nanti belum kalau misalnya teman-teman ke Daiso, beli wadah-wadah, beli alat tulis, beli ini itu gitu. Jadi banyak banget membengkaknya gitu. Jadi nih ya, kalau misalnya kita total-total tuh berapa tuh tadi? Itu tuh belum entertainmentnya ya, belum jalan-jalan. Misalnya rumah per bulannya let's say 500.000, itu udah sama air misalnya, terus ada listrik gas 120, terus tambah internet misalnya 30.000, itu kan udah berapa tuh? 650 ya. Tambah misalnya asuransi, kan asuransi 146.000, let's say itu sekitar tuh 800.000 kan, misalnya udah 800.000. Terus ditambah makan, nah makan misalnya tadi kan per orang berapa, per orang 120.000 nih ya misalnya. Nah, 120.000 itu tergantung dikali berapa orang kan, misalnya kali 4 apa kali 2 kali 3 gitu. Atau 125.000 ya. Misalnya kalau berdua deh, misalnya berdua aja ya. Atau ya udahlah berdua aja, kalau enggak bertiga, let's say 300.000 buat makan. 1.100.000 kan, kayak gitu. Terus ditambah apa lagi ya? Oh iya, ini ya itu tadi ditambah ongkos-ongkos, transportasi, dan pulsa, kayak gitu-gitu. Misalnya ongkosnya let's say bolak-balik kalau jalan-jalan weekend segala macam gitu kan, itu misalnya 100.000 deh misalnya. Nah ini kan sekitar 1.200.000 ya, belum. Ini kayak ibaratnya basic-basic banget lah gitu. Termasuk kalau misalnya teman-teman anaknya mau masuk daycare atau sekolah nih gitu. Jadi kalau daycare akan bayar, tergantung kalau misalnya teman-teman di Gyeonggi-do. Gyeonggi-do tuh akan dapat kayak diskon 50% gitu. Tapi kalau di Seoul nggak ada diskon, di Incheon juga nggak ada diskon. Jadi teman-teman kalau daycare itu akan misalnya bayi, let's say entah 475 apa 450.000 won itu per bulan, itu daycare. Tergantung umurnya juga, kalau misalnya umurnya udah makin gede, misalnya udah 3 tahun, mungkin bisa 350 atau 375.000. Jadi makin bayi, makin 6 bulan ya, misalnya kan mulainya dari 6 bulan. Makin 6 bulan dia akan lebih mahal, 450 atau 470. Makin agak gede akan berkurang-berkurang dikit, 3 tahunan tuh mungkin 350.000 mungkin ya, apa 375 udah berubah itu kisarannya. Dulu saya pernah anak-anak saya pas bayi sih dulu di daycare. Terus itu kan tadi daycare, kalau misalnya TK itu sebenarnya gratis, pada umumnya gratis, tapi kalau di Incheon, ketika bayinya itu masih 6 tahun umur Korea tuh masih kena 148.000 per bayi. 148.000 per bayi, per anak ya gitu. Kalau anaknya udah yang 7 tahun, kan 8 tahun umur Korea baru mulai SD. Jadi kalau anaknya yang 7 tahun umur Korea udah gratis. Jadi udah gratis di seluruh Korea kalau 7 tahun. Tapi kalau khusus Incheon di bawah 7 tahun masih kena bayar. Kalau daerah lain misalnya di Seoul TK gratis, atau di misalnya Daejeon itu TK gratis gitu.
Ini tambahan informasi ya, kalau yang mau bawa anak yang udah mulai sekolah atau mau dititipin. Cuman kalau misalnya bawa istri dan istrinya nggak sekolah misalnya, mungkin anak-anaknya bebas, apa istrinya mau jaga anak di rumah kan, misalnya kalau umurnya belum sekolah mungkin bisa di rumah, atau kalau istrinya juga kerja, ada juga yang anaknya di daycare gitu. Jadi kalau TK tadi 148.000 ya kalau sebelum 7 tahun di Incheon, kalau di kota lain gratis. SD juga gratis. Kecuali teman-teman misalnya mau TK ada after school, biasanya after school ada tambahannya lagi, misalnya mulai dari 50.000, 60.000, 70.000 tergantung sekolahnya. Terus kalau misalnya Hagwon nih, Hagwon itu tuh sekitar berapa ya? Aku agak lupa deh. Misalnya kayak taekwondo nih ya, taekwondo itu seminggu 3 kali kayaknya, tuh seminggu 3 kali itu kayaknya sekitar 180.000 apa ya, pas 150.000 gitu, tergantung tergantung tempat taekwondonya ya, itu per anak. Terus misalnya nanti ada apa namanya, misalnya mau sekolah les piano, les apa gitu, itu tergantung seminggu berapa kali, cuman mungkin rentangnya itu bisa 180.000, 200.000 ke atas gitu per anak ya, tergantung itu mau apakah 3 hari, 5 hari, itu beda lagi ya harganya ya. Kalau tadi kan kira-kira tuh yang 3 hari seminggu gitu. Oke, berarti kira-kira itu ya untuk biaya-biaya tuh. Nanti kan kecuali misalnya teman-teman mau belanja ini, belanja itu, apakah beli mainan, beli baju baru, beli gadget baru, TV, monitor, dan lain-lain, itu udah ya di luar itulah, maksudnya di luar yang basic ini ya gitu. Itu nanti, dan juga tiap orang bisa beda-beda. Oke, kira-kira itu aja sharing dari aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti insya Allah ke depannya aku akan share tentang tips-tips cari rumah dan step-stepnya gitu ya di Korea. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.